Halo semua, pada video ini saya coba mau sharing project satu machine learning terapan dari Decoding. Judulnya adalah prediksi sisa umur pakai baterai menggunakan linear regresi dan deep learning. Saya pakai data set public yang bisa di-download dari Kaggle ya. Namanya Battery Remaining Useful Life. Ini datanya sudah saya download CSV-nya, saya upload di Google Colab. Nah, teman-teman bisa download datanya dari sini. Kemudian pertama-tama data ini adalah data kesehatan baterai lithium gitu ya. Jadi kita mau mengestimasi seberapa banyak charging discharging yang kita bisa lakukan pada baterai lithium. Nah, ini namanya remaining useful life atau sisa umur pakai baterai. Nah, itu sebagai gambaran singkat dari dataset kita. Isinya apa? Ada cycle index. Ini cycle index nih sama RUL ini sama saja sebenarnya, cuma ini kalau ini kita asumsikan sebagai sisa dari umurnya baterai, yaitu masih 1000 kali gitu ya, 1112 kali pakai. Kalau ini adalah uh, charging pertama kali atau discharging pertama kali, tapi intinya sebenarnya sama saja. Nah, totalnya yang di akhir di sini sisanya ada 1112. Kalau ini adalah yang pertama gitu ya, jadi intinya cuma bisa sampai 1112 kali charging discharging. Kalau ini adalah kita mulai dari awal, jadi sisanya adalah 1112. Nah, yang lainnya ada waktu discharge ya atau pemakaian gitu sampai habis, kemudian ada penurunan, waktu penurunan dari 3,6 sampai 3,4 tegangannya, maksimum voltage saat dia di discharge, kemudian minimum voltage saat dia ngecas, kemudian ada waktu saat di 4,15 volt, kemudian ada waktu selama dia dikasih tegangan konstan current, ini adalah pas charging, kemudian nih lama charging keseluruhan. Nah, totalnya ada 9 variabel ya. Di sini kita, sebelum kita masuk ke model, kita harus coba analisa dulu atau memahami dulu, sama jika diperlukan kita perlu menghapus outlier ya, karena akan mengganggu pemodelan. Selanjutnya di sini kita coba cek dimensi datanya kita punya, ternyata dengan menggunakan depth shape. Di sini totalnya adalah 15.064 data dikali, atau row ya, baris, dikali dengan 9 kolom. Kolom itu ya tadi variabel yang kita mau pakai ya. Di sini kita lihat dari df info bahwa data type ini sebagian besar itu adalah float, dan satu yaitu remaining useful life itu integer, seperti itu. Nah, kita lihat deskripsi secara statistiknya, bisa dilihat seperti ini gitu ya. Ada minimum, standar deviasi, ada mean, dan lain sebagainya ya. Kemudian kita cek apakah ada missing value. Nah, kebetulan data ini sangat bersih. Jadi saat kita cek pakai df is null, di sini tidak ada missing value sama sekali. Ini memperingan kerja kita. Kemudian kita cek apakah ada data yang merupakan outlier dan apa yang kita harus lakukan gitu ya. Di sini saya menggunakan fungsi box plot ya, untuk memvisualisasikan apakah ada outlier pada data-data yang kita miliki dari setiap variabel atau fitur. Kita bisa lihat dari yang box plot pertama kali, yaitu cycle index. Di sini ya normal ya, karena tidak ada akan adanya outlier, karena emang tidak tidak emang angkanya sangat berurutan gitu ya. Sedangkan saat di chart time kita lihat bisa outliernya sangat banyak. Pas box plot dikeremin yang 3,6 sampai 3,4 juga banyak. Fitur lain pun sama, hampir semuanya memiliki outliers. Nah, kecuali rule tadi sama seperti cycle index. Di sini saya coba filter uh, menggunakan interquartile range. Jadi kita coba abaikan fitur-fitur atau nilai-nilai yang kita asumsikan sebagai outlier, sehingga kita remove dari data kita gitu ya. Nah, di sini setelah saya remove menggunakan fungsi ini, kita sisa data barunya menjadi 14.421 baris kali 9 kolom. Dari dari awalnya 15 ribuan, sisa 14.400, berkurang sekitar 600 data ya, 600 baris data. Ya, tidak terlalu banyak, walaupun ya cukup banyak juga ya.
Nah, di sini selanjutnya setelah kita remove outlier, kita coba visualisasikan lagi untuk melihat distribusi datanya. Ya mungkin seperti ini kita bisa lihat grafik distribusi datanya. Selanjutnya kita lihat, kita mau ngecek apakah setiap fitur ini berkorelasi positif atau negatif dengan fitur lainnya seperti itu. Kita coba gunakan pair plot di sini. Kita lihat terlihat yang membentuk sebuah garis-garis seperti ini kemungkinan akan berkorelasi sangat tinggi ya, negatif atau positif gitu ya. Tapi kalau miringnya seperti ini udah jelas negatif, kalau miringnya seperti ini dia positif ya. Nah, ini kita bisa lihat visualisasi dan kita coba buat heat map ya. Di sini kita lihat secara heat map sebagian besar fitur-fitur ini berkorelasi yang sangat tinggi dengan fitur lainnya ya. Kita lihat sebagian besar itu 90% ke atas, kecuali mungkin ada beberapa yang hanya 80% di sini atau 0,8 korelasinya ya yang atau di sini ada negatif 0,72 ya, yang paling kecil sepertinya. Tapi sekecil-kecilnya mereka tetap memiliki korelasi yang sangat tinggi karena lebih dari 0,7 atau 0,8 sebagian besar seperti itu. Nah, di sini kita coba cek fokus mencari korelasi, nilai korelasi dari setiap variabel dengan variabel rule. Karena ini kita mau melakukan estimasi variabel rule di sini. Di sini kita lihat cycle index sudah jelas hampir 90, hampir 1 ya, 0, hampir 1, negatif 1 nilainya ya, karena berkebalikan. Yang lainnya, discharge time dan lain-lain, itu nilainya adalah mencapai 0,9, lebih dari 0,9. Sementara itu minimum voltage charge di sini yang paling kecil, dia korelasinya adalah minimal 0,8. Sekecil-kecilnya minimum voltage charge, tetap korelasi 0,8 itu tetap bernilai cukup tinggi seperti itu. Jadi tidak bisa kita abaikan untuk melakukan pemodelan. Nah, selanjutnya kita menggunakan seluruh data ini untuk melakukan pemodelan. Kita coba preparasi datanya untuk melakukan pemodelan. Pertama-tama kita split yang menjadi X dan menjadi Y. Di sini kita hilangkan variabel cycle index karena itu tidak terlalu berguna karena kita sudah punya rule RUL, sehingga kita hapus dari X, RUL, dan cycle index. Sementara itu untuk Y-nya kita mau estimasi rule-nya di sini. Kita gunakan trend test split. Kita gunakan 20% testing dan 80% training untuk pemodelan kita. Selanjutnya kita dapat data barunya untuk trendnya itu sebesar 11.500-an dan testingnya di sini sebesar 2.800-an ya. Dengan dimensi variabel yang ada dari 9 kita kurangi rule dan cycle index jadi 7 ya, dari 9 jadi 7. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita trend test split, split datanya, kita harus normalisasi data. Tujuannya supaya saat pemodelan, khususnya menggunakan deep learning, untuk mencapai optimumnya, model kita itu sangat cepat gitu ya. Lebih cepat ketimbang kita tidak melakukan normalisasi. Kalau kita tidak menormalisasi, untuk mencapai konvergen dari modeling kita itu akan lebih rumit gitu ya, atau lebih lama. Tapi kalau dengan kita normalisasi, mempermudah kerja optimasi dalam mencapai konvergensi. Nah, maka dari itu kita gunakan min max scalars ini. Kita transform X-train sama X-test-nya. Selanjutnya, di sini kita menggunakan PCA. Apa itu PCA? PCA ini adalah metode untuk mengurangi dimensi data. Inti poinnya mengurangi dimensi data. Jadi kita punya 7 variabel, kita mau coba kurangi dari 7 variabel, apakah kita harus menggunakan 7 variabel untuk memodelkan ini, atau bisa kita reduksi dimensinya dari 7 menjadi 2 atau 3, tapi bagaimana cara bisa mempertahankan informasi yang ada di 7 data tersebut, 7 variabel tersebut. Nah, ini menggunakan PCA. Dari sini, kita coba menggunakan PCA dengan nilai kita mau mempertahankan 95% variance. Jadi di sini fungsinya atau kita import PCA-nya
PCA itu N komponennya 0,95. Artinya kita pengen menyimpan, mengambil hanya data yang menggambarkan 95% data ya. Nah, di sini ternyata setelah kita lakukan perintah PCA, kita transform datanya yang training dan testingnya, kita bisa lihat bahwa eh, dari 7 variabel, ternyata cukup dengan 2 saja bisa menggambarkan ketujuh variabel yang ada seperti itu. Jadi PCA ini bisa mereduksi dari 7 variabel menjadi 2 variabel, tapi tetap mempertahankan informasi yang ada pada 7 data tersebut. Selanjutnya, setelah kita reduksi, kita bayangkan bahwa dengan kita memodelkan 2 variabel saja, itu lebih mudah ketimbang memodelkan 7 variabel menggunakan linear regression. Kita bisa membuat ini lebih simple seperti itu ya. Nah, kita coba lanjut pakai modeling. Di sini kita pakai linear regression. Kita pakai metriknya mean square error dan R square. Nanti kita bisa gunakan root mean square error biar lebih kecil lagi nilainya. Di sini kita pakai linear regression. Kita pakai import dari sklearn, linear model, linear regression, metriknya mean square error dan R square ya. Kita gunakan fungsi ini, kita nanti akan dapatkan hasil dari pemodelan menggunakan linear regression. Yang kedua, kita coba bandingkan sama deep learning. Deep learning di sini kita pakai 3 layer. Yang pertama 64 units, activation value. Yang kedua 32 unit, kita kecilin. Activation juga value. Yang terakhir adalah output ya. Output dari output layernya yaitu 1 unitnya karena kita hanya 1 output. Kita pakai optimizernya Adam, lossnya MSE sama MAE. Terus di sini epochnya untuk trainingnya adalah 50, batch size-nya 32 ya. Kemudian kita tambahkan validation split dari 0,8, ada lagi 0,2 untuk validasi model deep learning-nya. Dari 50 epoch di sini kita lihat dari pertama kali dibangun modelnya, ternyata errornya bisa sampai 200 ribuan, tapi mengecil hingga konvergen sekitar 2.500-an untuk val loss-nya. Kemudian yang di sini yang trainingnya sama dari 400 ribuan sampai 2.300-an ya, 2.200-an konvergen. Kalau untuk MAE-nya kita lihat dari 550 turun hingga 37, sama kalau yang ini dari 380 turun hingga 38 units error ya. Kita lihat dari gambar history dari model loss-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa ini konvergen ya, kelihatan dari training dan validation-nya menuju satu titik yang sama ya, yaitu low error. Jadi tidak overfitting di sini. Model yang kita bangun di sini cukup bagus untuk menggambarkan atau memodelkan data kita. Nah, kita pakai model evaluasinya di sini yang RMSE. Jadi kita root mean square error kita cari rootnya dari mean square error sama pakai korelasi ya. Nah, di sini kita lihat nilai RMSE yang linear regression itu 51. Kemudian yang trainingnya 51, yang testingnya 52, R square-nya 0,97, baik testing maupun training. Ini menandakan apa? Nilai korelasi 0,97 itu sangat tinggi artinya. Berarti kita bisa katakan model kita itu hampir 100% bisa mengestimasi dengan baik nilai remaining useful life dengan error yang sangat kecil, yaitu 51 seperti ini ya, 51 satuan unit error seperti itu ya. Kemudian sementara itu kalau nah ini visualisasi dari errornya, jadi kita bandingkan aktual dan predicted RUL-nya, jadi hasil prediksi kita lihat hampir dia berada di samping dari garis perfectnya di sini ya, kelihatan. Jadi walaupun ada yang jauh, tapi ini sangat minim sekali. Yang kedua ada deep learning. Kita bisa lihat yang tadi 51 ini 48. Kemudian tadi 97 ini juga relatif 97 ya, 0,97. Jadi secara umum deep learning lebih baik. Namun kalau kita lihat, kita bandingkan, errornya tidak terlalu signifikan lebih baik daripada yang linear regression.
Jadi hanya dengan linear regresi saja kita sudah mampu mendapatkan model yang sangat baik dengan proses yang kita bangun dari awal, gitu ya. Nah, di sini saya gunakan codingan ini sampai kita lihat di sini juga ini adalah hasil actual predicted, ini menggunakan deep learning. Semoga membantu buat teman-teman yang lagi uh, dapat project machine learning terapan dari decoding. Ini project pertama. Sampai berjumpa lagi di video-video saya berikutnya.